Oke, selamat datang kembali di channel kami Trader Retail, channel yang khusus membahas terkait saham-saham di Bursa Efek dan membahasnya secara objektif. Kali ini kita akan membahas saham yang bergerak di bidang konstruksi berdasarkan permintaan dari teman-teman kita. Maka kali ini kita akan membahas saham Waskita Beton Precast dengan kode WSBP dan juga saham Wijaya Karya dengan kode WIKA. Bagaimana dengan analisa saham WSBP secara teknikal? Jadi kalau kita lihat di sini, saham WSBP menurun cukup dalam, minus 5,9% hari ini, ya. Tentu juga memang karena pengaruh dari adanya berita corona terbaru di Inggris yang menyebabkan ketakutan di pasar, ya. Tentu kalau kita lihat dengan kabar terkini dari corona, memang penurunan bisa saja terus terjadi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita coba ukur sampai sejauh mana penurunan itu bisa terjadi. Oke, untuk level pertama bisa kita lihat untuk support selanjutnya. Kalau misalnya WSBP melanjutkan penurunan, maka support pertama bisa kita lihat di area 247. Mudah-mudahan tidak turun lebih dalam dari ini, ya. Jadi buat teman-teman besok yang misalnya baru mau masuk, bisa perhatikan pertama level 247 kalau dia lanjut menurun, yang kalau jebol lagi bisa perhatikan level 230, ya. Atau kalau ternyata nanti dia besok langsung naik, langsung rebound lagi ke atas, maka tentu target terdekat kita adalah resistennya di level 282, ya. Di level 282. Dan kalau dia naik, ya, sampai kemana dia akan naik? Maka untuk kenaikan saham ini bisa kita lihat akan berada untuk target selanjutnya, kemungkinan berada di target TP selanjutnya yaitu di area 325 dan 370, ya. Kalau misalnya dia besok rebound, maka teman-teman bisa saja masuk dulu, jangan all in, mungkin dengan 20% budget yang dianggarkan untuk WSBP bisa masuk. Lalu target price terdekatnya ada di resisten terdekatnya, yaitu di area 283. Kalau jebol, target selanjutnya di 325 dan terakhir di 370 untuk TP3-nya, ya. Lalu selanjutnya bagaimana dengan Wika? Ya. Untuk saham Wika kurang lebih sama, ya. Hari ini bahkan Wika bisa dibilang ARB, ya, karena sudah turun sejauh 7%. Bagaimana untuk selanjutnya untuk saham Wika? Apakah penurunan akan terus berlanjut atau besok Wika akan rebound, ya? Jadi untuk area support Wika sendiri sebenarnya hari ini dengan tutup harga di level 1935, area ini adalah area support pertama dari Wika sebenarnya, ya. Sayangnya jebol, ya. Jadi kemungkinan kalau dia berlanjut turun mungkin kita bisa perhatikan level 1800, ya. Karena kurang lebih sama seperti WSBP tadi, ya. Area 1800 ini bisa kita katakan adalah area support yang kuat, ya. Karena ini kemarin sudah teruji selama beberapa hari, mungkin setengah bulan kalau kita lihat di sini. Selama kurang lebih 2 minggu area ini membentuk support yang cukup kuat untuk Wika. Berapa kali dia mencoba untuk turun namun tertahan di area support ini, ya. Jadi untuk kita besok yang mau trading di Wika bisa perhatikan area 1800, ya. Bagaimana untuk area resisten dari Wika? Untuk area resisten dari Wika, kalau kita lihat di sini area di sekitar 2100, ya. 2100 itu adalah resisten yang cukup kuat untuk Wika, ya. Karena dari historis chartnya area ini beberapa kali tidak mampu ditembus oleh Wika, terutama dalam fase sideways-nya mulai dari September hingga
Februari ya, September 2019 hingga Februari 2020 ya. Oke, lalu kalau seandainya area itu tertembus, berapa target kenaikan Wika selanjutnya? Oke ya, itu yang jadi pertanyaan kita tentunya ya. Kalau area itu tertembus, maka untuk target kita selanjutnya area di pertama 2400 itu bisa menjadi perhatian kita. Lalu selanjutnya di area 2800. Jadi kalau kita ukur di sini ya, risk and reward di saham Wika ya. Jadi saya hitung risk dan reward dari harga penutupan ya. Jadi karena saya tidak tahu teman-teman masuk di harga berapa untuk Wika ya. Tapi kalau yang baru mau masuk besok, saya ambil dari harga penutupan, maka untuk risk Wika itu di level minus 6,8%, dan untuk level rewardnya sendiri kalau masuk besok ya, itu di level untuk TP1-nya di 9,6%. Kalau jebol bisa ke saya ambil di sini aja ya, biar jelas. 23% dan TP3-nya di 42%. Untuk WSBP ya, sama, saya ambil dari harga penutupan. Risk dari WSBP ada sekitar 9,1% ya. Sementara untuk rewardnya sendiri ya, itu ada di area, mungkin bisa ke resisten terdekatnya dulu di 283. Pertama di 11,3% ya. Lalu kalau tembus dan lanjut ke TP2, maka rewardnya adalah 27% dan reward ketiga adalah 45% ya. Jadi ini adalah risk and reward untuk saham WSBP. Tentu memang dengan aturan yang sekarang ARB di 7%, 9,1 mungkin tidak akan sampai. Mungkin kalau dia 7% mungkin besok akan berhenti di area sekitar 236 ya, sekitar 236 itu ya. Lalu bagaimana dengan pergerakan asing? Kalau kita lihat di sini ya, sepanjang tahun 2020 ya, ini saya ambil range cukup panjang 1 tahun ya. Untuk Wika itu ternyata asing keluar dari Wika sebanyak 523 miliar ya. Sementara untuk WSBP asing keluar atau asing jualan itu sekitar 279 miliar ya. Termasuk juga Waskita, asing keluar 575 miliar. Jadi mungkin kurang lebih tahun ini bukan tahun yang cukup baik untuk saham-saham konstruksi BUMN ya. Oke. Tapi apakah itu berarti saham ini buruk ke depannya ya? Bagaimana prospek saham ini ke depannya? Terutama saham-saham konstruksi ya. Kalau kita kaitkan dengan sentimen ya atau news yang saat ini beredar, sebenarnya saham konstruksi untuk jangka panjang, artinya menengah ke panjang, itu sebenarnya cukup baik ya. Apalagi dengan diadakannya SWF oleh pemerintah kita ya, Sovereign Wealth Fund. Jadi SWF ini singkatnya adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dana-dana investasi yang masuk. Baru nanti pemerintah mengatur ya pembagian dana tersebut kepada proyek-proyek strategis negara kita. Jadi itu adalah tujuan dari negara untuk membentuk SWF ya. Itu. Dan kalau kita lihat sendiri di sini ya, pemerintah itu sebenarnya menargetkan untuk SWF dapat mulai beroperasi mulai Januari 2021. Jadi sebentar lagi ya. Jadi bisa dikatakan 2021 mungkin udah mulai jalan ini SWF ya. Berapa nilainya? Kalau kita lihat di sini ya, targetnya untuk penyertaan modal awal itu sekitar 75 triliun atau 5 miliar dolar. Cuman pemerintah menargetkan juga supaya mereka dapat menarik dana itu, dana investasi hingga 3 kali lipat ya, atau sekitar 225 triliun. Oke. Nah, dana sebanyak ini
ke sektor mana yang akan diprioritaskan pemerintah pertama kali. Ya. Jadi kalau saya gali lagi news lebih dalam, jadi saya cari beberapa berita lain, saya dapatkan bahwasannya tahap pertama, artinya proyek utama yang akan digarap pemerintah secara langsung nanti melalui SWF, ya, adalah proyek yang bergerak di bidang konstruksi atau infrastruktur, jalan tol, lalu jembatan, pelabuhan, bandara, ya. Jadi proyek-proyek strategis, ya. Dan kalau dari segi valuasi, saham-saham konstruksi ini bisa saya katakan cukup murah. Nanti teman-teman bisa cek ya di RTI, ya. Jadi level PBV-nya itu 1 kali dari harga wajar. Jadi saham konstruksi saat ini kita katakan adalah harga wajarnya dengan WSBP di 254, lalu juga Wika tadi kalau tidak salah di 1900, ya, mungkin Wika 1,04 tadi kalau saya tidak salah lihat, ya. Itu tadi ya pembahasan dari saham-saham konstruksi, terutama Wika dan WSBP yang kita kaitkan juga dengan prospek bisnis ke depannya, ya. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian dalam menentukan trading plan selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, juga tekan tombol like, komen, serta share video kami supaya tim kami pun tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.